Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah pengembangan instrumen yang membicarakan tentang alat pengumpulan data primer dalam mata kuliah pengembangan instrumen. Dalam penelitian, data yang kita kumpulkan, kita kelompokkan menjadi dua. Ada data primer dan ada data sekunder. Tentu dalam hal ini, kita akan membicarakan alat pengumpulan data primer. Ada beberapa alat pengumpulan data primer ini yang digunakan dalam sebuah penelitian. Yang pertama adalah kuesioner. Yang kedua adalah interview atau wawancara. Ketiga adalah pemeriksaan atau observasi, yaitu misalnya kalau kita menggunakan alat, misalnya pada tensimeter atau termometer suhu tubuh, atau menggunakan alat media lain dalam pemeriksaan kesehatan, termasuk misalnya darah, kolesterol, gula dalam darah, asam urat, dan sebagainya. Kemudian observasi, ya. Dan pengukuran, misalnya tinggi dan berat. Ini menggunakan pengukuran. Kemudian kuesioner. Kuesioner ini terbagi atas beberapa bagian. Ada kuesioner terbuka dan ada kuesioner tertutup. Ada yang menambahkan semi terbuka. Dalam kuesioner terbuka ini belum jelas apa jawabannya. Jadi ketika orang memberikan pertanyaan, maka jawaban yang diberikan oleh responden atau informan ini biasanya lebih belum jelas, belum terarah. Sehingga biasanya dalam kuesioner semacam ini memberikan kesempatan leluasa kepada informan atau responden untuk menjawabnya. Variabel jawaban terlalu banyak dalam pengumpulan data kuesioner terbuka ini, sehingga menyulitkan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan. Karena variabel jawaban yang terlalu banyak, sehingga harus dipilah-pilah mana yang sama. Kemudian dilakukan kalau data awal belum ada. Jadi kalau misalnya informasi yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya belum ada, maka ini bisa dilakukan. Kemudian analisis atau analisa lebih sulit karena harus memahami satu persatu setiap jawaban yang didasarkan pada jawaban yang diberikan oleh informan atau responden. Kemudian yang kedua adalah kuesioner tertutup atau pilihan ganda. Nah, dalam kuesioner tertutup ini tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang lain, ya, selain jawaban yang tersedia. Jadi ini menandakan bahwa pada kuesioner tertutup itu semua jawaban harus sudah ada, ya, diberikan, sehingga responden tidak bisa memilih atau memberikan jawaban sendiri kecuali jawaban yang sudah ada dan tersedia. Kalau sulit diberikan satu jawaban terbuka, ya, kalau itu bisa jadi kalau dia misalnya tidak tersedia dalam jawaban itu, bisa saja diberikan kemungkinan jawaban yang terbuka. Artinya kuesionernya sudah semi terbuka, ya. Kemudian dilakukan kalau data awal sudah ada. Jadi dalam penelitian ini biasanya data-data sebelumnya sudah tersedia. Jadi analisanya pun tentu lebih mudah. Sekarang kita menginjak bagaimana cara membuat kuesioner. Tentu sebelum kita membahas tentang membuat kuesioner, maka terlebih dahulu kita lihat bagian apa saja yang ada di dalam kuesioner ini. Yang pertama bahwa di dalam kuesioner harus ada judul, ya, yang menandakan topik atau judul penelitian dari kuesioner itu sendiri, sehingga memudahkan ketika orang melakukan penelitian, ya, termasuk juga supaya responden ini mempercayai bahwa
kuesioner yang diberikan adalah berguna untuk penelitian sesuai dengan topik atau judul penelitian yang dibuatnya. Kemudian pengantar kuesioner, ya, kuesioner diberikan pengantar untuk menjelaskan atau menerangkan maksud pengumpulan data ini dilakukan, termasuk juga jaminan kerahasiaan data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam hal ini. Sehingga setiap data yang didapatkan oleh peneliti, maka itu harus dirahasiakan oleh si peneliti itu sendiri tentang jawaban yang diberikan oleh responden tadi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih yang disampaikan oleh peneliti di dalam kuesioner itu. Ya. Kemudian identitas responden, ya, biasanya berkaitan kalau ada yang memberikan nama, ada yang tidak, ya, tidak memberikan. Sebenarnya data nama itu bagi kita adalah tidak terlalu penting, karena yang penting itu adalah berkaitan dengan identitas-identitas lainnya, misalnya umur, kemudian pendidikan, pendapatan. Nah, ini yang ya, jenis kelamin. Ini yang sebenarnya sangat penting ya. Dikumpulkan berkaitan dengan responden ini. Kemudian isi kuesioner itu ya. Jadi kuesioner itu yang di dalamnya terdiri atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada pertanyaan penyaring dan pertanyaan lanjutan. Ya, pertanyaan penyaring itu adalah pertanyaan yang menyaring informasi tertentu, kemudian kalau dinyatakan ya maka dilanjutkan, kalau tidak juga dilanjutkan. Nah, ini adalah pertanyaan yang bersifat menyaring. Ya. Kemudian syarat pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Ya. Yang pertama bahwa ketika seseorang itu membuat kuesioner, pertanyaan harus dimengerti oleh responden, sehingga ini memudahkan dan membantu responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan keinginan pertanyaan yang dituangkan di dalam kuesioner itu sendiri. Sehingga ketika orang mengisi sesuai persepsinya, sama persepsinya dengan responden atau peneliti itu sendiri. Jadi responden akan memberikan respon sesuai atau sama dengan yang diberikan oleh peneliti. Kemudian bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pendidikan responden tentunya. Meskipun nanti di responden itu sendiri sangat bervariasi kemampuan baik dari tingkat pendidikan maupun pengetahuannya. Paling tidak bahasa yang digunakan adalah bahasa yang mudah dipahami dan sederhana untuk dipahami. Kemudian setiap pertanyaan hanya mengandung satu jawaban saja, jangan sampai ada yang lebih. Ya, ini memudahkan dan memastikan bahwa setiap jawaban yang diberikan adalah sesuai dengan yang dialami oleh responden itu sendiri. Jadi kita dalam membuat kuesioner sebaiknya jangan memberikan jawaban lebih dari satu jawaban untuk setiap pertanyaan. Pertanyaan tidak boleh bersifat hipotetik atau bersifat dugaan atau jawaban terhadap pertanyaan itu. Jadi pertanyaan sesuai dengan pengalaman yang dirasakan oleh responden itu sendiri. Pertanyaan jangan terlalu panjang, ya, sehingga membosankan bagi responden untuk memberikan jawaban. Kalau dia terlalu panjang, maka mempersulit bagi responden untuk memahami hakikat atau inti dari pertanyaan yang diajukan di dalam kuesioner itu. Sebaiknya pertanyaan langsung pada topik yang ditanyakan. Pertanyaan jangan menyinggung perasaan responden. Jadi bukan persoalan perasaan, tetapi soal pengalaman yang dirasakan oleh responden, baik itu yang berkaitan dengan pengetahuannya, kemudian berkaitan dengan sikapnya, dan akses informasi yang didapatkan. Mungkin ini yang ingin didapatkan dari responden itu sendiri. Nah, kemudian wawancara. Wawancara ini yang biasa sering kita lihat ya, di media televisi ya. Yang pertama adalah wawancara bebas ya. Wawancara bebas ini sebenarnya harus juga memiliki topik yang dijadikan sebagai sandaran atau sebagai modal di dalam
melakukan wawancara. Jadi wawancara bebas ini bukan artinya wawancara tanpa topik atau judul. Dan wawancara bebas ini menggunakan cara wawancara yang memberikan kebebasan bagi responden atau informan atau penanya untuk menggali sebuah informasi yang bersumber dari informan atau responden. Wawancara untuk mengetahui sesuatu secara mendalam dan rinci ini biasanya kalau kita lihat di media televisi, jadi seorang pewawancara biasanya dia hanya berdasarkan pada topik dan dia berusaha untuk menggali informasi sesuai dengan kemampuan dan kemahirannya di dalam menggali informasi yang didapatkannya. Dilakukan kalau data awal belum ada. Ini misalnya kalau datanya belum ada, ini bisa dilakukan dalam rangka untuk menggali kejelasan tentang apa yang diketahui oleh pemberi atau informan tadi. Ya, kemudian analisisnya ya sulit karena setiap orang harus memberikan jawaban sesuai dengan pengetahuannya yang terkadang bersifat subjektif. Oleh sebab itu harus dilakukan pencocokan atau nanti yang istilah lain disebut dengan triangulasi, ya, sumber dengan sumber-sumber yang lain dengan topik yang sama. Kemudian wawancara terpimpin atau terpandu. Jadi wawancara terpimpin atau terpandu ini adalah wawancara yang terikat dengan pedoman atau panduan yang sudah disiapkan sebelumnya. Jadi sebelum seorang pewawancara ini mewawancari informan, maka dia terlebih dahulu berpedomankan pada pedoman wawancara yang dimilikinya. Nah, ada pedoman tertulis yang harus diikutinya sesuai dengan pedoman itu sendiri. Jadi biasanya dalam bentuk tulisan, dan tulisan itu kemudian nanti ya bisa saja dikembangkan, tetapi juga bisa berdasarkan pada tulisan-tulisan yang sudah tersedia dalam teks itu. Tetapi memang persoalannya atau kelemahannya adalah biasanya pewawancara ini dalam keadaan kaku, ya, tidak fleksibel, tidak enjoy dalam melakukan wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan tidak rileks, tidak santai, sehingga sulit sebenarnya untuk menarik informasi atau mengambil informasi yang penting dari informan tadi. Kemudian memang kelebihannya adalah tujuan wawancara sudah lebih jelas, terarah, sesuai dengan pedoman yang sudah dibuat tadi. Jadi apa yang ditanyakannya tentu berdasarkan pada topik atau pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sedemikian rupa, sehingga semua pertanyaan terarah kepada pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Dilakukan kalau data awal ya sudah ada, ya. Jadi data awal yang berkaitan dengan apa yang diwawancarai sudah diketahui dari berbagai sumber. Analisisnya lebih mudah ketimbang wawancara bebas ini. Kemudian observasi, ya, atau yang disebut dengan istilah lain disebut dengan pengamatan. Itu menilai sesuatu berdasarkan pada penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, dan penciuman. Jadi semua indera yang ada pada manusia ini digunakan untuk melakukan observasi. Misalnya apa yang dilihat oleh observer, ya, terhadap suatu objek, ya. Kemudian nanti dideskripsikan, ya, terhadap objek tersebut. Nah, mungkin juga yang ada pihak lain yang melakukan observasi atau observer. Maka lebih baik observer ini lebih dari satu orang. Nah, ini memungkinkan untuk memudahkan antara satu observer dengan observer yang lain. Ya biasanya jumlahnya harus dalam keadaan ganjil. Jadi ini memudahkan bahwa ada perbandingan antara satu observer atau orang yang melakukan observasi dengan orang lain yang melakukan observasi dengan penglihatan. Bisa juga dengan pendengaran, apa yang didengarnya. Kalau itu berkaitan dengan suara, ya. Kemudian perabaan yang diraba, ya, ini juga tentu ya yang observasinya lebih dari satu, perasaan dan penciuman, ya. Kemudian satuan penilaian terbentuk skala interval, ya. Nah, jadi dibuat interval misalnya 1 sampai 4, ya 5 sampai 9 misalnya. Ini dibuat interval, ya. Nah, skala dalam melakukan observasi, atau
dibuat 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Nah, ini dibuatkan skalanya. Yang melakukan observasi sebaiknya punya keahlian atau pengalaman yang mirip atau hampir sama. Ya, jadi jangan sampai antara satu observer dengan observer yang lain itu berbeda, ya, pengalaman dalam melakukan observasi. Nah, pentingnya kesamaan pemahaman masing-masing observer itu sangat membantu sehingga dapat menjelaskan apa yang diamatinya. Kemudian pengukuran, ya, melakukan penilaian berdasarkan alat ukur yang digunakan tadi. Misalnya kalau kita ingin mengukur tinggi, kemudian berat, suhu misalnya. Ini berkaitan dengan pengukuran yang dilakukan tentu saja menggunakan alat yang memiliki standarisasi, ya, alat ukur yang sudah diakui standarnya. Ya. Hasil penilaian berbentuk skala rasional. Ya. Jadi hasil penilaian tentu ini akan lebih objektif, ya, karena yang digunakan adalah alat. Tetapi terkadang juga alatnya juga kadang harus bisa saja menjadi error. Oleh sebab itu, sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya alat itu dilakukan tera, ya, agar supaya bisa mengukur sesuatu objek yang akan diukur. Nah, hasil penilaian bisa dibandingkan dengan nilai standar atau nilai populasi dari keseluruhan yang didapat. Kemudian kerugiannya karena menggunakan alat laboratorium sering biayanya ya tentu mahal, ya, lebih besar biayanya karena harus menggunakan laboratorium atau menyakiti responden. Misalnya kalau kita ambil darah, sampel darah, ya, nah, maka itu akan menyakiti responden. Misalnya kita ambil kolesterol dalam darah atau lemak dalam darah, ya, atau gula dalam darah sampel tadi, maka itu akan menyakiti responden. Ya. Nah, ini yang berkaitan dengan penggunaan pengukuran dengan menggunakan alat. Nah, skala pengukuran ini kita bagi menjadi skala nominal, yaitu tadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang skala pengukuran, yaitu berupa penamaan, label, misalnya pria, wanita, 1, 3, padat, cair, dan sebagainya. Ini adalah skala nominal. Skala nominal ini sifatnya hanya membedakan. Jadi membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian skala ordinal, ya, disusun menurut urutan. Misalnya pintar, sedang, bodoh, tinggi. Jadi di samping ada perbedaan juga ada tingkatan. Inilah yang disebut dengan skala ordinal. Kemudian skala interval disusun menurut urutan dan jarak sama, tapi tidak punya titik nol. Misalnya nilai Apgar score. Jadi di dalam skala interval ini harus memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama membedakan, kemudian yang ada tingkatan, kemudian yang ketiga harus ada jaraknya. Ya. Kemudian yang keempat adalah skala rasio, ya, disusun menurut urutan dan jaraknya sama, punya titik nol absolut, nomor merupakan nilai sebenarnya, semua perhitungan bisa dilakukan ya, dalam skala rasio. Jadi dalam skala rasio di dalam unsurnya harus bisa membedakan, kemudian ada tingkatan, ada jarak, ada perbandingan. Maka ini yang disebut dengan skala rasio. Ya. Kemudian semua yang digunakan itu harus reliability. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang dinamakan dengan reliability? Nah, reliability atau yang disebut dengan reproducibility atau presisi atau keandalan atau ketepatan dalam pengukuran. Nah, jadi reliability ini berkaitan dengan ketepatan apa yang harus diukur. Ya. Jadi suatu pengukuran disebut dengan reliable, andal, bila ia memberikan nilai yang sama atau hampir sama apabila pemeriksaan dilakukan berulang-ulang. Nah, jadi kalau kita misalnya menimbang, maka timbangan dalam objek yang sama tentu ukurannya sama atau diukur ukuran yang sama. Maka inilah yang disebut dengan reliability. Ya. Ya, termasuk tadi kalau kita mengukur berat, ya, harus sama hasilnya. Artinya dalam objek yang sama. Tetapi kalau objeknya berbeda, kemudian kita lakukan dengan objek yang berbeda pula, kemudian diukur 2 kali, kemudian hasilnya sama, maka ini yang disebut dengan reliability.
Dan cara meningkatkan reliability yaitu pertama harus ada standarisasi cara pengukuran. Jadi harus ada standarnya sebagai patokan. Ya. Kemudian pelatihan pengukuran. Jadi orang yang melakukan pengukuran itu harus diberikan pelatihan sehingga memiliki kemampuan dalam melakukan pengukuran. Ya. Penyempurnaan instrumen alat yang digunakan untuk pengukuran. Misalnya dilakukan tera ya terhadap alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran. Kemudian automatisasi atau digitalisasi, nilai hasil muncul langsung dalam bentuk angka. Ya, jadi itu lebih baik karena tidak melalui proses human process, tapi lebih pada digitalisasi. Karena kalau yang memprosesnya orang atau manusia, itu kemungkinan terjadi kekeliruan yang cukup tinggi. Kemudian pengulangan pengukuran, ya, tidak satu kali pengukuran, tetapi pengukuran dapat dilakukan berulang-ulang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa suatu yang benda atau objek yang diukur akan memiliki hasil yang sama. Ya. Kemudian valid atau validity. Ya. Atau validity ini adalah kesahihan pengukuran, yaitu pengukuran tekanan darah dengan air raksa lebih mendekati tekanan darah sesungguhnya ya dibanding diukur dengan alat ukur elektronik. Karena pada alat ukur elektronik sangat dipengaruhi oleh keadaan baterainya. Jadi semakin stabil baterainya semakin baik. Jadi memang dalam pengukuran air raksa ini ya lebih mendekati tekanan darah yang sesungguhnya. Nah, valid ini adalah validitas pengukuran dipengaruhi oleh alat ukur, kemudian metode mengukur dan pengukur. Jadi harus ada 3 hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama juga alat yang digunakan untuk mengukur. Kalau kita lihat tadi bahwa ada yang digunakan termometer air raksa dan ada termometer digital. Nah, tetapi di keduanya ini masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Kemudian metode mengukur, yaitu cara orang melakukan pengukuran. Setiap orang memiliki cara yang berbeda ya dalam melakukan pengukuran. Tetapi pengukuran harus memiliki standar tertentu ya orang yang melakukan pengukuran. Kemudian pengukurnya orangnya yang mengukur harus diberikan pelatihan atau memiliki kompetensi untuk melakukan pengukuran. Cara meningkatkan validity yaitu melakukan pemeriksaan tanpa setahu responden, artinya pemeriksaan ini dilakukan ya, tapi tentu sulit ya, kecuali pastilah kita melakukan pemeriksaan dengan seizin responden itu sendiri. Kemudian melakukan pemeriksaan tanpa identitas responden. Nah, ini yang biasa dilakukan. Jadi diberikan kode saja, ada coding terhadap nama orang yang bersangkutan dan tidak diberikan namanya ya. Sehingga ini tujuannya untuk meningkatkan validity tadi. Kemudian kalibrasi alat. Ya, alat harus dikalibrasi di tera supaya alat itu memiliki standar pengukuran yang baik sesuai dengan yang diharapkan dan memiliki akurasi yang tinggi ya. Nah, tugas ya sekarang tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat kuesioner untuk penelitian saudara sesuai dengan kerangka teoritis, unsur-unsur yang dicanangkan berkaitan dengan tujuan penelitian, ya. Kumpulkan data objektif jika ada yang akan mendukung hasil kuesioner, misalnya ada data sekunder, maka data objektif dihasilkan dari pengukuran dan observasi. Kalau tidak ada data sekundernya, ya. Jadi checklist. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bahan materi ini bermanfaat bagi Anda untuk menambah pengetahuan Anda dalam membuat alat pengumpulan data primer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.